kamu masuk dalam perangkap Raka ya? Astagfirullahaladzim, Maya. Kamu istighfar, Mai. Kamu tuh udah dipelet sama Mas Raka. Raka, mana yang udah dikerjain? Aduh lo, nih. Oh. Raka, ini mesinnya kan udah tinggal masang. Ini kerjaan lu masih kasar kayak begini. Ya emang kayak gitu. Lu ayolah gimana sih? Lu nya aja kali nggak ngerti. Ini sama aja ya. Lu nambahin kerjaan buat gua. Lu mau ribut sama gua lo? Enggak, turun lo. Turun lo. Gua turun. Gak bukan lo. Bang, Biar. sabar. Kamu ngapain? Lepasin gua. Stop. Ini kalian pada kenapa sih? Bukannya pada kerja, malah jadi pada berantem. Udah semuanya bubar ya, bubar. Kak, aku kan udah susah payah ngeyakinin bos untuk izinin kamu kerja di proyek ini. Jadi tolonglah dikontrol emosinya. Jangan sampai bikin masalah kayak tadi, Kak. Lu nggak usah ungkit-ungkit itu deh. Maksudnya apa mau ngerendahin gua? Ngerendahin kamu bilang. Kak, aku cuma pengen kamu kerja nggak pakai emosi. Ini juga demi kebaikan kamu. Bener ya. Lu nggak usah sok paling mandor deh lu ya. Jadi lu nggak usah paling berkuasa di sini. Ingat di keluarga gua tuh yang lebih kuat dari lu. Kok kamu jadi bahas umur sih, Kak? Aku cuma mau mastiin semua kerjaan lancar. Bacot, minggir. Raka, Reset semuanya. Raka. Hei, Mas songong lu ya. Apa-apaan sih? Main bareng aja. Bu, ibu ini ibunya Raka kan? Iya Pak. Iya Pak, ada apa ya Pak? Maaf, bukannya Bapak bosnya Raka ya di proyek itu ya Pak? Iya, saya sengaja nemuin ibu. Saya kesini meminta uang ganti rugi atas kecerobohan kerjanya anak ibu. Tapi Pak, saya nggak punya uang Pak. Kalau gitu nanti saya bilang sama Raka aja ya Pak ya. Kalau ibu nggak ada uang, kalung itu juga bisa jadi jaminan. Jangan Pak. Ini mas kawin dari suami saya. Udah sini Bu. Tunggu. Ini ada apa Pak? Kenapa kasar sama Bu Fatimah? Sama Bu Fatimah. Saya cuma minta hak saya karena anak ibu Fatimah ini kerjanya nggak beres. Karena dia, anak buah saya semua jadi celaka. Daripada saya laporin ke polisi, mending saya minta ganti rugi. Oke, gini aja. Anggap aja, ini cicilan. Nanti sisanya Bapak selesain sama Mas Raka ya. Ibu Nah, nggak ini- apa-apa? Nggak apa-apa. Nah. Raka sadar. Lik, kita anterin Bu Fatimah ke rumahnya ya. Iya, biar kami Kita anterin ya Bu. Ayo Bu. Ibu, kami temenin. Nah ini, Nak Malik, terima kasih ya. Maaf Ibu udah merepotkan kalian. Insya Allah kalau nanti Ibu ada rezekinya, uang kalian Ibu ganti ya. Iya Bu. Yang terpenting sekarang Bu Fatimah udah aman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lik, pada dari mana nih? Kami ketemu di jalan tadi. Ada orang proyek yang nagih uang ganti rugi ke Bu Fatimah. Gara-gara kerjaannya Raka nggak beres. Astagfirullah. Bude nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bude nggak apa-apa kok. Untung aja Bude dibantuin Nak Malik sama Nak Eni. Terus kamu sendiri ngapain kesini, Di? Begini Bude, tadi Raka mau berantem sama tukang yang lain. Dan itu terjadi karena Raka nggak mau terima dikomplain oleh tukang-tukang yang lain. Maafin Raka ya, Di. Biar nanti Bude yang nasihatin Raka. Iya Bude.
Bu Fatimah, Ardi, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah kalau gitu Ardi pamit dulu ya Bude. Iya, Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raka, kamu tuh jadi orang bisa sabar dikit gak sih? Jangan apa-apa pakai emosi. Aduh, Bu, apaan sih, Bu? Ngapain sih bahas-bahasin segala? Oh, ini pasti si Ardi kan? Iya kan? Dia ngadu-ngadu kan, Bu? Dia ngomong apa, Bu, sama Ibu? Ardi ngadu apa enggak sama ibu, tetap aja kamu tuh harus berubah, Raka. Ibu nggak mau ya, kamu tuh pindah-pindah kerjaan karena kamu tuh nggak bisa kontrol emosi. Alah, Bu, ini Ardinya aja yang lebay, Bu. Lagian Ibu ngapain sih belain dia? Saya ini anaknya Ibu, bukan dia. Ibu tuh nggak belain siapa-siapa, Raka. Kamu tuh harusnya terima kasih loh sama Ardi. Kamu tuh udah dicariin kerjaan sama dia. Cukup ya, kamu bermasalah sama bos kamu yang dulu. Maksud Ibu apa? Tadi dia datengin ibu loh, bos kamu itu. Marah-marah sama ibu. Minta ganti uang kecelakaan kerja. Untung aja ada Aini sama Malik. Jadi dia bantuin ibu untuk bayarin cicilan itu. Sial banget itu orang. Padahal gue udah ngindar. Dia malah nekat datengin Ibu. Jadi gimana, Di, sama Bu Fatimah? Ya gitu lah, Lik. Tapi jujur aku gak enak banget sama Bude. Tapi masalahnya Raka itu loh. Aku udah beberapa kali ingetin dia, tapi dia tuh nggak pernah mau nurut sama aku. Aku udah coba bijak sebagai atasan dan saudara. Ya samalah ke semuanya. Untuk tidak membeda-bedakan. Tapi masalahnya dia itu nggak pernah mau nurut sama aku. Ya dilema sih, Di. Karena kamu keluarga sekaligus atasannya juga. Cuman ya kalau kamu bilangin dia masih nggak denger, terpaksa kamu ganti nggak sih? Ya mana mungkin sih aku tega kayak gitu, Lik. Ya apalagi kan aku yang udah rekomendasiin dia masuk. Masa iya aku yang pecat dia? Astagfirullahaladzim. Kak, ini salah paham, Kak. Salah. Mas, jangan pakai kekerasan di sini, Mas. Yang bikin orang-orang mikir buruk ke kamu tuh ya kamu sendiri. Jadi jangan suka nyalain orang. Ardi ini justru udah baik sama kamu, Mas. Lu puas lo, hah? Lu selalu ngebikin gue kelihatan jelek kan di muka orang. Di, nggak apa-apa. Apa-apa, Mas. Aduh, si Nadia makin cantik aja. Nat. Kamu habis dari mana? Sendirian aja? Tadi habis ketemu teman, ini mau jalan pulang. Oh gitu, habis dari kafe. Coba tadi kalau ke kafenya bareng aku nggak bakalan loh ngebiarin kamu pulang sendirian. Ayah kamu apa kabar? Udah lama loh dia nggak nyuruh aku datang ke rumah buat ngambil kayu. Alhamdulillah baik. Kapan-kapan main aja ke rumah kalau mau ngambil kayu sekalian. Beneran, boleh main ke rumah. Kalau aku main ke rumah, beneran kamu nemenin? Kenapa sih aku harus ketemu Mas Raka? Cara dia ngomong ke aku tuh gak bikin gak nyaman. Gimana? Boleh nggak? Nadia, kamu abis dari mana? Kok sama Raka? Tadi abis ketemu sama temen, cuman kebetulan ketemu sama Mas Raka aja. Oh gitu. Ya udah, mau pulang bareng sama aku? Yuk. Kalau gitu aku sama Maya pulang dulu ya. Iya. Kayaknya Nadia suka deh sama gue. Buktinya tadi dia baik banget sama gue. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bu Fatimah. Waalaikumsalam. Bu, Nah ini, nah Malik, ada apa ya pagi-pagi kok kalian berdua kesini? Apa mau nagih uang yang kemarin ya? enggak Bu. Justru kita datang ke sini karena mau ngasih sembako ini dari yayasan. Alhamdulillah, ternyata Bu Fatimah baik-baik aja.
Nak Malik, Nak Aini, makasih ya. Ibu sampai lupa loh kalau hari ini tanggal kalian memberi ibu sembako. Masuk dulu ke dalam yuk. Ayo duduk yuk. Bu, kami masih harus nganterin sembako buat warga yang lain. Oh iya, sama saya mau sampein juga, Bu, kalau kemarin sore Raka sama Ardi sempat ribut lagi. Ardi sebenarnya lagi curhat ke saya dan Fahri, cuman mungkin di situ Raka salah paham. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya Raka kok begitu sama sepupunya? Maafin Raka ya, Nak. Gak apa-apa, Bu. Saya cuma mau sampein aja. Kami permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya eleh. Ini ngapain ada cacing kremik di mari. Ih pantes aja kagak ada yang mau sama dia. Kerjanya males-malesan begini. Saalo dah. Raka, menurut Iput atunya kamu teh mending buruan nikah. Soalnya teh teman-teman sepantaran kamu teh udah pada punya anak 1, 2, sampai 3. Ayo no opat oge gitunya. Biasa nama kalau orang udah nikah teh jadi makin semangat nyari duit gitunya. Tapi itu dengan catatan nih, Kak dia bener. Nah kalau modelen kayak dia siapa yang mau pengangguran begono? Gua juga. Pada ngapain sih ikut campur aja urusan orang, nah? Teh, lagi lu juga ngapain sih ngomongin anak segala sama gua? Nah lu sendiri, mana suami lu? Kagak ada kan? Halo Raka, sia teh tong asal huntu gitunya terus mamawa eta pernikahan sagala. Yohnya ibu teh boga salaki. Kalau urusan anak mah eta urusan Allah Subhanahu wa taala gitunya adalah rezeki gitu. Maneh tanu kudu gawat kawin mah. Suami lu di mana? Jauh kan di sana? Lu yakin nggak suami lu di sana kagak selingkuh? Nggak tahu kan lu? Sia teh tong sembarangan sia ha. Lu kagak usah kepancing. Orang kayak dia mah kalau lu ladenin ntar lu yang rugi sendiri begono. Elu yen atuh henteu bisa kitu pokok namanya ibu teh sumpahin sia maneh teh sing jadi eta lalaki bujang tua gitu teu payu sama Bener lu ya. Lu berdua bacot aja tuh nggak lu? Lu kamu bener-bener ya. Cukup ya. Jangan kasar ya Mas sama perempuan. Wah, apaan sih pada ikut campur semua nih? Mas emang hobinya kasar ya sama perempuan? Lawan tuh, babang gua tuh. Aduh, ini lagi ikut-ikutan. Lu mau apa terusnya, hah? Ya, saya nggak nyangka aja Mas mentalnya secemen ini. Lu banyak bacot lu emang lu. Yang bener aja Mas. Kampung ini bukan tempat nyari ribut kayak gitu. Rese lo pada lo. Cemen, nah emang enak, kagak bakalan menang lo lawan babang Malik gua mah ampe kapanpun juga. Gue bakal buktiin kalau omongan Bu Yeyen dan Bu Ibu itu salah. Dan apa yang mereka sumpahin ke gue, itu juga gak bakal mempan. Gue bakal dapetin si Nadia. Mas Raka? Ada perlu apa ya kesini? Kalau mau cari Bapak lagi keluar kota dan gak ada di rumah. Iya, aku juga udah tahu kok. Aku kesini mau ketemu kamu. Aku mau kasih kamu ini. Bunga. Maksudnya? Sebenarnya selama ini sebenarnya aku itu ada perasaan sama kamu. Kali ini aku memberanikan diri untuk ngomong sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Maaf Mas, sebelumnya aku nggak bisa terima cintanya Mas Raka. Karena aku juga nggak ada perasaan apa-apa sama kamu. Dan sebenarnya aku juga udah jadian sama Mas Ardi. Kalau gitu,
Mas pulang aja ya, soalnya nggak enak juga dilihat sama tetangga karena bapak lagi nggak ada di rumah. Ardi, gua kalah lagi sama dia. Dari dulu kenapa selalu dia lebih disukain sama semua orang? Pas kecil, dia yang lebih disayang nenek. Di tempat kerja, dia juga jadi mandor gua. Dan sekarang, cewek yang gua suka pun diambil sama dia. Ardi, bener-bener bikin muak. Makasih ya, Bu ya. Iya. Bener juga sih, Pak. Tumben, rapi bener. Abis dari mana lo? Semua orang. Oh ya Pak, yang tadi Bapak bilang itu ajian pemikat Dewi Asmara itu Pak. Ini tuh ilmu pengasihan tingkat tinggi. Katanya ajian ini bisa bikin siapapun tergila-gila sama kita. Wah, menarik banget Pak. Cara mendapatkannya gimana Pak? Menurut cerita yang beredar, orang yang mau dapat ajian ini harus ketemu sama perempuan misterius di ujung pasar lama. Kayaknya boleh juga cobain. Siapa tahu aja gue beruntung. Dan gue bisa pakai ajian itu buat dapetin Nadia. Buset deh. Ini jalan bener apa enggak sih? Serem amat. Ah, kayaknya nggak ada apa-apa. Mendingan gue balik aja lah. Daripada ketemu setan nanti gue. Aduh! Nenek, loh, ini kok tiba-tiba muncul sih, Nek? Kamu datang ke sini pasti karena ingin dicintai, bukan? Iya, Nek. Aku mau dicintai, Nek. Aku mau jimat ajian Dewi Asmara. Aku ingin itu, Nek. Saya lihat kamu berjodoh dengan ilmuku ini. Kalung ini bisa memanggil Dewi Asmara, tapi untuk mendapatkan ajian itu, kamu harus memberikan tumbal manusia. Pada putaran purnama ketiga, setelah mendapatkan kalung ini, aku akan lakukan apa aja. Kalau perlu tumbal manusia pun aku bakal berikan. Jika ini berhasil. Hari, makasih loh kamu mau nganterin aku pulang. Sama-sama Mai. Kan aku mau kamu selamat sampai tujuan. Aku harus jadi superhero-nya kamu. Senyum-senyum. Ada apa sih? Bentar. Chat dari siapa sih? Hari, kok akunya ditinggal? Nggak ninggalin. Aku cuman nggak mau ganggu kamu aja yang lagi terima chat dari siapa tahu tuh. Oh, ini tuh dari Nadia. Tadi dia ngechat aku tuh. Ini kamu lihat sendiri. Katanya dia akhirnya udah bisa nolak Raka dengan tegas. Akhirnya. Ya. Itu kamu yang kasih saran ke Nadia supaya dia tegas ke Raka? Iya, bisa aku kesel banget tahu. Raka nggak tahu diri banget jadi cowok malas-malasan tapi ngejar cewek kayak Nadia. Aku juga yakin banget tuh pasti kayak ibunya itu gimana ya jadi ibunya ya kayak cewek kali ya punya anak kayak Raka. Halo?
Halo Bu Mbaya. Ibu salah jalan, Bu. Kamu salah jalan, ngapain kamu ke situ? Kemana? Itu kita harusnya ke depan. Ke sana ya? Kirain mau nyebrang. Kamu siapa kok ada di kamar saya? Aku adalah Dewi Asmara yang sudah kamu tunggu kedatangannya. Dewi Asmara? Hah? Ini bukan mitos? Oh, tentu bukan. Aku tahu kalau kamu sangat menginginkan Nadia jatuh cinta sama kamu. Iya. Aku sangat menginginkan dia. Gimana caranya, Dewi? Mudah saja membuat Nadia jatuh cinta sama kamu. Kamu cukup mengambil beberapa helai rambutnya, lalu kamu ikat dengan kalung yang sudah kamu terima sebelumnya. Setelah itu, kamu harus melakukan ritual dengan mandi tengah malam bersama kembang 7 rupa dan membaca mantra. Kamu juga bisa membuat para wanita menyukaimu dengan cara setiap berbicara dengan mereka, kamu harus mengelus kalung itu. Tapi khasiatnya tidak selanggeng seperti wanita yang rambutnya kamu ikat di kalung itu. Tadi beneran ada Dewi kesini. Nadia, aku akan dapatkan kamu. Sering dong tiap pagi nih. Kalian jogging juga akhirnya? Iya dong. Ya kan kalau buat janjian olahraga, kita mana pernah nggak datang ya, Ri? Kita juga paling joggingnya di sekitaran kampung sini. Iya. Kalian jogging juga? Ya, kita udah beberapa kali memang jogging di sini. Sekalian mau bahas lamaran. Ya udah, guys, kalau gitu kita duluan ya. Hati-hati kalian. Gak bakal gue biarin. Gue bakal lebih dulu pelet si Nadia. Mumpung Nadia lagi jogging sama Ardi, gue harus cepet-cepet cari rontokan rambutnya. Fahri, kok itu pintunya kebuka ya? Kalau ada maling gimana? Yaudah, kita tutup aja, Mai. Oh, mungkin tadi Nadia lupa ngunci kali ya, terus kedorong angin atau gimana. Dia lupa karena mau buru-buru jogging sama calon suaminya. Cielah. Tutupin aja ya. Misi. Lanjut lagi ya. Masih kuat kan? Masih dong. Ayo. Let's go. Ayo Raka, cepet cari. Normalnya cewek tuh pasti ada aja rambut rontok di kamarnya.
Bentar lagi, kamu bakal jadi milik aku, Nat. Ya. Ayo udah nyampe. Astaga, Ibu. Tolong, maling, maling, maling. Ya Allah, aduh, Ibu Fatimah. Ya Allah, tolong. Ibu tolong. Astagfirullahaladzim. Kunaon ya Bu Fatimah teh kunaon? Saya juga nggak tahu tadi ada maling masuk rumah saya. Pas waktu saya kejar, saya udah ngeliat Ibu Fatimah pingsan. Aduh, Ibu gimana ya tadi kondisinya? Harusnya gue nggak ninggalin Ibu kayak gitu aja. Tapi nggak mungkin juga sih. Kalau tadi gue nggak kabur, bisa-bisa gue digebukin warga. Yang penting gue berhasil dapetin rambutnya Nadia. Dan gue nggak sabar. Bentar lagi dia pasti bakal tergila-gila sama gue. Raka! Buka pintu! Buka pintu! Raka! Tinggal inuman ya pingsan yuk. Ini kenapa Ibu? Saya juga nggak tahu kenapa Mas. Tadi Ibu pingsan di depan rumah saya. Untung aja ada Ibu Iput sama Ibu Yayen, jadi bisa langsung dibawa ke sini. Bu. Apa ini? Belanjaannya Ibu. Nat. Makasih ya kamu udah nganterin Ibu. Kamu mau minum apa? Aku buatin teh dulu ya. Tong geret. Lu kata dia superwoman, bisa ngangkat mak lu kemari sendirian. Kita juga capek berdua nih. Boro-boro lu bilang makasih segala mau bikinin teh. Enak, kita buruan aja balik dari mari. Ya, lu kelamaan dikit nih, kena sama tehnya dia. Wassalam, ntar lu yang pingsan. Udah balik-balik yuk. Jagain tuh mak lu. Nah, ayo. Semoga ritual Dewi Asmara ini berhasil. Biar orang-orang jadi suka sama gua. Dan yang paling penting, Nadia tergila-gila sama gua. Siapa yang mandi malam-malam ya?
Di luar lagi. Aduh, Ibu, aduh. Kamu? Kaget ih. Bun, mau ngapain sih, Bu? Keluar? Iya, tadi ibu dengar suara orang mandi. Yang mandi kamu ya? Kamu basah begini. Iya, Bu, iya. Untung aja ritual gue udah kelar. Gawat kalau tadi sampai ketahuan sama ibu. Pembasahan rambut aja, Bu, soalnya gerah banget. Tapi kenapa kamu mandi di luar? Nggak takut masuk angin apa? Ibu ini banyak ngomong, no. Itu serah lah, Bu, saya udah gede. Mau mandi di mana kek juga nggak ada urusan kali. Udah, Bu. Widih, tumben banget kamu olahraga. Sejak kapan kamu yoga, Ai? Baru. Kamu percaya nggak kalau aku juga bisa yoga? Bahkan aku tahu gerakan-gerakan yang nggak mungkin kamu pernah lakuin sebelumnya. Oh, sebenarnya aku nggak percaya ya sama kamu. Nah, biar aku ajarin. Pokoknya aku tahu satu gerakan, nggak banyak orang yang tahu soal ini. Oke. Karena nggak gampang. Pokoknya kamu harus ikutin apa kata aku dan kamu harus ngelakuinnya sambil merem. Kenapa harus sama merem? Enggak, maksudnya nanti aku gerakin badan kamu dan kamu harus ikutin sesuai pokoknya. Gimana? Kamu cukup tahu awalnya aja. Startnya kayak gini. Oke, bagus. Terus? Udah, mulai di sini kamu merem, kamu atur pernapasan kamu. Ambil napas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Kamu terusin nafasnya kayak gitu, aku gerakin tangan kamu ikutin aja ya. Satu tangan kamu stay di sini. Sambil napas terus, jangan berhenti napasnya. Satu lagi di sini. Sekarang kamu gerak-gerakin jari kamu dan kalau napas agak monyong dikit gitu. Biar anginnya benar-benar keluar. Napas agak monyong. Yes, ikutin. Tarik napas. Buang napas sambil gerak-gerakin jari monyong. Nah, ini namanya gerakan kerak sakti. Malik, kamu tuh ngeselin banget sih. Niat ngajarin gak sih, malah nyebelin. Nggak usah. Aku bisa yoga sendiri tanpa bantuan kamu. Mendingan kamu pergi daripada kamu ngerecokin aku hari ini. Kok gitu sih? Meskipun itu namanya keras sakti, tapi lucu banget loh ngeliat monyet kayak kamu gini. Sana. Nggak. Kali ini aku serius. Aku beneran bisa yoga dan ayo kita olahraga bareng. Beneran ya kali ini ya? Beneran, nih aku nggak bohong-bohong deh. Kamu pasti tahu pose yang kayak gini kan? Oh, iya aku tahu. Ya percaya kan sekarang kalau ini beneran gerakan yoga? Kamu nggak bawa matras kamu sendiri? Udah nggak apa-apa, aku di sini aja. Oke. Raka, kamu mau kerja proyek? Rapi banget. Kamu pasti belum sarapan kan? Sarapan bareng yuk. Aku traktir deh. Ternyata cepat juga efeknya. Padahal nih cewek selama ini selalu pandang rendah gua. Sekarang kelepek-kelepek kan lo? Udah yuk. Ayo, boleh, Pak.
sama kamu loh. Berhasil nih kayaknya. Nah, aku mau minta sesuatu sama kamu. Aku minta kamu itu harus dingin sama Ardi. Kamu cuekin dia. Karena aku gak suka sama dia. Ya, aku bakalan cuek ke Mas Ardi. Kamu bisa kayak gitu kan? Bisa dong. Kalau buat Mas Raka. Oh ya, aku boleh nggak? Sekalian nih aku mau minta duit buat modal kerja aku. Boleh dong, Mas. Bisa? Oke, ntar ya. Gila. Ini bisa bener-bener. Gue bahkan nggak usah apa-apa. Sayang, kamu dari mana aja? Tumben banget kamu telat. Emang kenapa? Mau marah? Enggak sayang, aku cuma heran aja. Kamu gak kayak biasanya loh kayak gini. Makasih ya. Mas, belakangan ini Mas Raka kelihatan keren banget ya. Ganteng. Coba aja kalau kamu sedikit ubah style kamu jadi kayak Mas Raka. Pasti enak dilihat. Sayang, ini kok kamu jadi banding-bandingin aku sama Raka sih? Ya karena emang Mas Raka lebih ganteng. Dan sekarang dia juga jadi lebih keren. Kenapa sekarang kamu jadi bahas Raka terus? Ya emang gak boleh? Gak mau? Gak suka? Udah, banget. Pulang aja. Sayang, aku belum selesai ngomong. Sayang. Ya ampun, kamu makin ganteng aja sih, makin keren deh. Iya ampun, kalau kayak begini mah ya penampakannya. Raka, mana teh menikah sepisan atunya, Iput teh jadi resep. Boleh atuh. Ih, Iput maruk banget sih, udah punya laki juga, mending buat gua aja, gua kan single. Tenang atuh. Maya, badan aku agak-agak nggak enak nih. Boleh dong dipijetin dikit? Boleh banget, yang sini ya? Pijit. Aku rela kok cerain suami aku. Waduh, udah kayak raja aja gua dilayanin gini. Lu bakal terpesona sama gua, Aini. Kamu juga Mas Raka. Nadia ini calon sepupu kamu. Apa kata orang kalau misalnya ada orang di sini yang ngelihat? Sial, kok nggak mempan sih sama dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya nak, nah ini Pak Malik. Ibu gimana keadaannya? Katanya ibu jatuh, terus kepalanya kebentur. Enggak apa-apa kok, nah ini cuma sedikit, ini juga udah sembuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude, apa ada yang berubah dari Raka? Ada apa sama Raka, Mas Adi? Aku cuma aneh aja sama Raka. Apalagi sampai Nadia itu banding-bandingin aku sama dia loh, Bude. Dan dia muji-muji Raka seakan-akan Raka itu jauh lebih baik daripada aku. Lori, tumben sendirian aja. Maya kemana? Iya, saya dari tadi tuh di sini nungguin Maya.
Saya niatnya mau ngajak Maya makan bareng. Tapi nggak tahu nih, Maya belum ngabarin, nggak balik-balik dari tadi. Sebenarnya sih hari ini nggak ada jadwal ketemu sama donatur ya. Harusnya Maya udah nyampe di yayasan. Tapi mungkin aja dia lagi belanja kali keluar beli makan atau apa. Gagal dong rencana makan barengnya. Makanya. Mai? Kamu dari mana aja? Kamu ditungguin tuh sama Fahri. Ya baik, ada yang nggak sabar ngajak makan. Aku habis nemenin Raka. Raka tuh kayak keren banget ya hari ini, lucu deh. Aku jadi suka sama dia. Kamu suka sama Raka? Maya, ini aku udah rapi banget loh, Mai. Rih, tapi kalau menurut aku, Maya nggak beneran suka sama Raka deh. Aku ngerasa dia kayak terkena sesuatu. Soalnya sikapnya aneh banget. Kamu bener, Ai. Ini gak jauh beda sama ceritanya Mas Ardi tentang Nadia. Jadi dia suka juga sama Raka? Jadi menurut Mas Ardi, Nadia tiba-tiba muji-muji dan tergila-gila sama Raka. Aneh kan, Ri? Kayaknya dia nggak beres. Kita harus lidikin ini sih. Mas Raka! Aku tuh kangen banget sama kamu. Nadia, kamu ngapain deket-deket sama Raka? Kamu kan mau lamaran sama Ardi. Ibu nggak usah ikut campur di urusan kita deh. Raka, Ardi itu sepupu kamu loh. Kamu nggak bener begini. Sekarang kamu pulang. Ayo, lepasin Nadia. Lepasin, kamu pulang sana. Apa sih kamu? Sebentar ya. Raka, apa sih? Raka, apa sih kamu? Raka. Raka, buka pintunya. Raka. Ya saya pergi. Oke, ya. Astagfirullahaladzim, ya. Nadia. Mas Raka. Nadia. Kamu kan mau lamaran sama Ardi. Kenapa malah mesra-mesraan gini sama Mas Raka? Lu bakal terpesona sama gua, Aini. Kamu juga Mas Raka. Nadia ini calon sepupu kamu. Apa kata orang kalau misalnya ada orang di sini yang ngelihat? Sial. Kok nggak mempan sih sama dia? Udah deh, kalian gak usah ikut campur urusan kita, ya. Udah kita pergi aja yuk. Nadia. Ay, menurut aku ini nggak beres sih. Iya, kamu bener, Lik. Mas, aku masih belum puas deh berduaan sama kamu. Oh ya. Gimana kalau kamu nginap tempat aku aja? Ini bener-bener gila, amazing. Sekuat ini ternyata efeknya. Sekuat ini efek Dewi Asmara. Sampai-sampai Nadia nggak cuma terpesona sama gua. Kok diem aja sih? Yuk, sekarang masuk ke kamar aku. Sayang. Jangan. Kamu dengerin dulu ya. Gimana? Lagian kan bapak kamu kan lagi keluar kota. Dan kita juga belum suami istri gitu kan. Berarti Mas mau jadiin aku istri? Terus kapan dong aku dilamar? Secepatnya ya.
sayang, aku mau kamu lakuin sesuatu deh buat aku. Aku mau kamu putusin Ardi di depan warga. Biar dia itu mau. Oke, aku bakalan ngelakuin apa yang kamu mau. Biar kita bisa berdua selamanya. Biasanya. Ya udah. Kita pulang dulu ya. Bye. Nadia, tumben banget kita ketemu di sini. Kamu kemana? Aku mau ketemu kamu. Aku mau kita putus. Putus? Tunggu. Ini kamu jangan bercanda dong sayang. Ya aku gak bercanda, orang aku serius. Sayang Nadia, kita kan gak ada masalah apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba putusin aku? Ya karena aku tuh udah gak cinta sama kamu. Sekarang aku cintanya sama Mas Raka. Nadia, tunggu. Nadia, aku gak mau putus, tolonglah jangan tinggalin aku. Apa kamu lupa sama mimpi-mimpi kita? Sama rencana lamaran kita kamu lupa? Ya udah tinggal lupain aja, orang itu cuma masa lalu. Nadia, tunggu Nadia. Nat, ini pasti kamu dipengaruhi sama Raka kan? Sampai kamu kayak gini sama aku. Kamu gak sembarangan ya? Ingat ya, cuman Mas Raka yang cocok jadi calon suami aku. Ingat itu. Ada yang putus cinta ya? Kuncup, terbang, terbalik, lepas. Putus cinta loh. Harunya. Sabar ya, namanya belum rezeki. Iya. Bener pisan atuh kamu Tayen. Si Nadia teh berpaling sama si Raka. Atuh udah beda jauhnya. Si Raka mah tinggi gitu alias jangkung gede gitu. Mohon maaf atunya kamu mah pendek leutik gitunya. Goreng deh. Ayo dah kita hangout. Lulurannya hilap. Dah. Dadah. Kak, apa yang udah kamu lakuin ke Nadia? Emangnya Nadia kenapa? Alah udahlah, nggak usah pura-pura nggak tahu. Kak, meski kita ini sepupuan, tapi kalau kamu macam-macam sama Nadia, aku nggak bakal pernah tinggal diam. Oke, kalau soal kerjaan aku masih bisa ngalah sama kamu. Tapi kalau soal Nadia, aku yang akan langsung berhadapan sama kamu. Berani-beraninya dia ancam gue. Lihat aja, gue bakal bales. Udahlah bro, lagian kan Nadia yang suka sama gue. Lu tenang aja. Mas Ardi! Nadia, ada apa ini? Si kurang ajar. Kok jadi menjadi tampol? Kita aja yuk. Ntar dulu. Mas Ardi, inget ya? Gak usah ganggu-ganggu Mas Raka lagi. Jangan sok suci kayak gitu deh. Nadia, Nadia. Ini bukan Nadia yang aku kenal. Pasti Raka ada ngelakuin sesuatu kan sama kamu, sampai kamu bisa gelap mata kayak gini. Berani lo yang nuduh Raka. Sekarang sama Nadia juga berani lo. Udah ajar aja kita deh. Aduh. Astagfirullahaladzim, Ri. Tolong. Aku nggak mungkin juga pakai kekuatan aku. Nanti mereka kenapa-napa. Ri, aku ada ide, Ri. Minjem HP-nya dong.
Polisi! Mas, gak apa? Mas, itu kayak harus dibawa ke klinik, Mas. Ya, kita bawa ke klinik aja, Mas. Ayo. Loh, mereka kok pada lempeng aja sih? Biasanya pada tergila-gila sama gua. Ngapain lu cengar-cengir? Ah, sok kegantengan banget sih. Lu pikir, modal kacamata hitam lu doang entuh bisa ngegebet cewek-cewek? Kantong penuhin, lepetin duit, cewek ngintil. Bener pisan atunya Yen. Raka, kamu tanya mau dandan kayak gimana juga baju alus gitunya, sepatu nyentrik, kacamata gitu hidung. Nggak bakalan bikin gitunya perempuan teh suka sama kamu. Soalnya teh kalakuan mana teh minus gitu. Mana teh suka males-malesan, udah gitu suka marah-marah. Mana ada atunya yang mau sama kamu. Kita aja tuh hararayangnya Yen. Ayo Put, kita ke tempat yang banyak cogannya. Ayo, alias cowok ganteng. Ayo, nyari berondong aja yuk. Ini kenapa sih? Perasaan tadi Bu Yeyen sama Bu Iput demen banget ngeliat gua. Terus cewek-cewek juga nurut aja tadi sama gua. Kenapa mendadak pada jadi nggak suka ya sama gua? Apa nih efek peletnya udah hilang? Kamu juga bisa membuat para wanita menyukaimu. Dengan cara tiap berbicara dengan mereka, kamu harus mengelus kalung itu. Tapi khasiatnya tidak selanggeng seperti wanita yang rambutnya kamu ikat di kalung itu. Gawat nih, gua harus ke rumahnya Nadia. Mas Raka, ngapain kesini? Loh, kita kan pacaran. Hah? Pacaran? Aku ini pacarnya Mas Ardi. Nggak usah halu deh. Sekarang tolong pergi deh. Papa aku lagi nggak ada di rumah juga. Tunggu. Apaan sih? Sial, kenapa efek peletnya ke Nadia juga hilang sih? Apa mungkin karena Nadia sholat? Ini nggak bisa dibiarin. Gua harus lakuin ritual mandi bunga 7 rupa lagi. Dengan mandi 7 rupa ini, kekuatan peletku akan bertambah kuat. Dan semua wanita dapat kutaklukkan. Ngapain kamu di sini? Mandi malam-malam gitu? Gue ngapain keluar sih? Ini kamu musrik ya? Ibu! Udah bener ya? Jangan-jangan apa yang sudah terjadi sama Ardi itu karena ulah kamu ya? Ibu bener gak bisa dibilangin ya Bu ya? Saya dibilangin Ibu masuk aja. Bener-bener gak sadar dah Raka. Halo, Mai. Raka, Mai. ya ampun, kamu mau kemana? Aku beruntung banget sih aku bisa ketemu kamu di jalan kayak gini. Aku happy banget. Kalau nanti aku mau ngajak kamu jalan-jalan, kamu bisa nggak? Bisa dong. Mau? Mau. Kamu malaikat
Harusnya peletnya udah balik sini. Kalau cewek-cewek itu ngeliat gue, mereka bakal kepincut lagi. Kamu tuh mirip jas aku di Korea sana. Iya bener. Kamu tuh gantengnya kelewatan banget sih. Ih, gemes deh. Akhirnya mereka balik lagi menyebut gue. Kalau gini kan gue ngerasa ganteng. Ya elah, Raka. Aduh, banget lihat lu ya, berasa kayak lagi duduk di atas genteng pas subuh-subuh begana. Aduh. Kamu tuh bener pisan atuh ya. Kamu teh menikah kasep atuh Raka. Boleh nyubit dikit? Gitu ya. Kamu tahu henteu gitunya. Kamu teh leuwih kasep daripada salaki Iput gitu. Jadi Iput teh pengen selingkuh. Laki di rumah. Itu nanan saeutik gitu. Enggak apa-apa. Biarin aja, bebas. Mumpung masih kena pelet, gue kerjain aja lah. Oh iya ibu-ibu, gini nih. Aku tuh lagi pengen jajan tapi nggak ada duit. Boleh nggak kalau aku minta duit per orang 1.500.000? Nggak usah sedih ya. Asalkan hati lu senang, gue juga senang. Put, boleh kagak gue pinjem dulu 500.000? Nanti gue cairin deposito gue deh buat bayar utang lu ya. Boleh. Kesianan dia mau jajan. Kamu teh mau pinjam 500? Iya. Tah, ya ente pinjem 500 buat kamu gitunya. 1, 2, 3, 4, 5. Tah. Nih, gue kasih duit jajan gope ya. Lu senang-senang deh ya. Nah, iya berarti Iput DP-nya tepok-tepok. Yang penting mah kamu teh senang gitu. Oh iya, tapi gini, yang udah agak-agak tua gitu mendingan ntar aja kali ya, biar nggak capek gitu Put. Gitu ya. Kalau yang agak tua entar-entaran aja Gona. Biar katen tuh masuknya sekate-kate, tapi kagak nape deh, yang penting lu senang ya. Dadah. Gue pergi dulu ya. Mas Raka, kita ngedate yuk. Iya boleh kok, boleh. Tapi tenang dulu ya, karena yang boleh date sama aku tuh minimal harus ngasih duit jajan 500.000 sih per orang. Gini. Kau bisa nggak gue scan barcode aja? Iya bener. Nggak bisa, bisanya cash. Kebetulan aku ada cash. Iya dong. Nah, kamu cash ada ya? Nah, nih ya karena dia bayar cash, yuk kita bagi duit ya. Ya udah nanti aku ambil uang dulu ya. Mas Raka. Mas Raka. Nadia, ada apa kamu kesini nak? Mas Rakanya ada Bu. Nadia, kamu itu udah ditipu sama Raka nak. Bu, Mas Rakanya mana? Dia janji mau ngajak date kita. Itu udah bawa uang ini. Uang nih tuh. Uang apa? Gini loh Bu, Mas Raka itu mau ngedate sama kita kalau kita kasih dia uang. Nih uangnya udah ada. Astagfirullahaladzim. Kalian itu udah ditipu sama Raka loh. Ditipu apaan sih Bu? Orang jelas-jelas kita tuh suka sama Mas Raka. Makanya kita bawa duitnya buat ngedate sama Mas Raka. Betul. Kamu dari mana aja sih? Kan aku kangen. Iya aku juga kangen sama kamu. Mas Raka. Ayo kita ngedate. Ayo kita ngedate. Jauh. Gak ada yang boleh deket-deketin Mas Raka selain aku. Siapa sih dia? Hilang deh duit gue. Kayaknya gue harus lakuin ini di belakang Nadia. Gue emang gak mau kehilangan Nadia. Tapi gue gak mau kehilangan kesempatan buat dapetin duit dengan gampang. Gini. Mendingan kalian semua pulang aja dulu ya. Nanti saya hubungin lagi, ya? Tapi beneran ya? Iya. Janji, aku tungguin. Jangan bohong ya. Dadah. Bye. Ya.
marah ya sama mereka. Udah, kamu tenang aja. Kamu lihat sendiri kan, aku kan milik kamu. Ya, kamu jangan khawatir ya. Pergi yuk. Raka hentikan nak, Raka. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu Fatimah, Ya nak ini, itu mukanya kenapa kok lebam, Bu? nggak apa-apa kok nak, abis jatuh. Bu, apa luka itu ada kaitannya sama Mas Raka? Aini sepertinya nggak terpengaruh sama apa yang Raka lakukan. Mungkin aman kalau aku ceritakan sama dia. Nak Aini, ibu minta tolong ya sama Nak Aini. Ada yang aneh sama Raka. Dia itu mandi kembang tengah malam, Nak. Apalagi ada cewek-cewek tuh tergila-gila sama Raka. Mungkin ada kaitannya dengan ilmu hitam, Nak. Kalau dengar dari cerita ibu, kayaknya emang bener deh Mas Raka menggunakan pelet untuk menghasut semua perempuan di sini. Tapi ibu tenang aja, Aini pasti bakal bantu cari solusinya kok. Aku mau kamu janji nggak bakalan deket-deket sama cewek lain. Aku tuh cemburu tau. Udah deh, kamu tenang aja ya. Pokoknya aku itu cuma milik kamu. Tapi aku minta satu permintaan sama kamu. Kamu jangan pernah sholat lagi ya. Oke, aku nggak akan sholat lagi. Oke, kalau gitu. Oh ya, aku baru ingat aku harus pulang, harus bantuin ayah. Walau sebenarnya aku nggak mau pisah dari kamu. Gak apa-apa, kamu pulang aja dulu, bantu ayah kamu, ya. Biarpun aku juga sebenarnya masih pengen sama kamu, benar lah. Aku pulang dulu aja ya. Ya udah, bye-bye. Gua harus kasih tumbal malam purnama besok, biar ini semua jadi abadi. Kayaknya Maya bisa jadi target gua. Halo, Maya. Raka, Hai. ya ampun, kamu mau kemana? Aku beruntung banget sih aku bisa ketemu kamu di jalan kayak gini. Aku happy banget. Kalau nanti aku mau ngajak kamu jalan-jalan, kamu bisa nggak? Bisa dong? Mau. Yes. Kita ketemu nanti ya. Oke. Wah, si Maya cantik juga ya. Sebelum gue tumbalin dia, bisa nih gue manfaatin dia dulu. Mai? Hai Mai. Kalian dari mana? Kita baru pulang dari rumah sakit, tadi habis jengukin Mas Ardi. Kasian banget deh sama Mas Ardi. Nadianya kayak kelihatan gak peduli gitu. Kamu mau kemana, Mai? Aku keluar dulu ya. Aku anter ya. Gak usah. Emangnya kamu mau pergi kemana sampai Fahri mau nemenin kamu nggak boleh? Ada urusan pribadi. Raka. Halo Maya. Maaf ya, aku lama banget. Kamu lama ya nunggunya ya? Nggak apa-apa kok Maya. Kalau buat nungguin kamu, aku sih rela.
Mai. Maya, Aku gak bakal ngebiarin kamu masuk dalam perangkap Raka ya. Astagfirullahaladzim, Maya. Kamu istighfar, Mai. Kamu tuh udah dipelet sama Mas Raka. Maya, ayo kita pulang. Raka, tolong aku. Lepasin, lepas. Setelah Maya gagal, gue harus segera cari tumbal lagi. Astagfirullahaladzim, Raka. Nah, apapun yang kamu lakukan, kamu harus hentikan semua ini, nak. Ibu tuh gak bakalan ngerti, tau gak? Selama ini, aku selalu jadi yang terakhir. Dan sekarang ada orang yang menomorsatukan aku. Dan sekarang ibu tahu, semua sekarang tunduk sama aku. Aku bahkan gak perlu kerja lagi. Semuanya datang sendiri ke diri aku. Ibu gak ngerti kan? Astagfirullahaladzim. Pinggir! Raka, astagfirullahaladzim, Raka. Raka, ya Allah, kaki kamu kenapa, nak? Lepas. Kamu duduk dulu, ibu obatin, nak. Aduh. 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 Tapi kamu serius, Ay? Ini seriusan. Maya tuh aneh banget karena sebelum-sebelumnya dia bilang kayak dia gak suka sama Raka, terus tiba-tiba dia ngomong kalau dia suka sama Raka. Aku sampai gak ngenalin loh sikapnya Maya. Sampai segitunya dia ngebelain Raka. Makanya. Gini aja, biar kamu Ri tetap jagain Maya. Aku sama Malik yang bakal cari tahu. Kalian lagi ngapain sih? Mas lagi ngejelek-jelekin Raka kan? Kita di sini semua tuh mau bantuin kamu. Bantuin apa sih? Aku gak butuh bantuan kalian. Kalian pikir aku akan lupa? Kemarin kalian udah ngerusak kencan aku sama Raka. Aku gak akan pernah lupa itu. Itu sih Mai ngomongnya. Mai, tenang dulu ya. Berisik! Sini. Mai! Aini. Kamu saya anterin pulang aja yuk. Gak usah Mas Raka. Saya bisa pulang sendiri kok. Dan saya gak mau dianterin pulang sama orang yang kasar kayak kamu. Kasar dari mana sih? Saya nggak kasar kok. Terus apa yang udah kamu lakuin sama Bu Fatimah? Dan udah bikin Bu Fatimah jadi lebam mukanya? Mas Raka, Bu Fatimah itu ibu kandung kamu loh Mas. Jangan sampai kamu kualat sama ibu kamu sendiri. Dan aku gak akan biarin kamu untuk nyakitin ibu kamu sendiri. Udah kamu diam aja, banyak ngomong kamu. Mana tumbal yang kamu janjikan, Raka? Ampun Dewi, ampun. Kasih aku waktu Dewi, aku akan menepati janji aku. Kamu hanya tahu cara meminta. Tapi kamu tidak tahu cara menepati janji. Kasih aku waktu, aku akan menepati janjinya ya, Dewi. Non, tuh, lu lihat rumah Bu Fatimah, tokennya habis apa ya? Kok lampunya kedap-kedip gitu? Suara apa, Put? Iput mah tengah dengan naon. Ampun Dewi, ampun. Aku akan cari tumbalnya buat Dewi. Ampun Dewi. Kuduk gue merinding sebadan badan nih. Taruh tuh Yen. Mana? Bau sih. Ih, Yen teh bau naon atuh? Yen teh hitutnya. Ih, lu nggak kata mau kentut gue. Ih, ini mau bau wangi, ini mau bau melati, lu tuh bau melati. Kata orang-orangnya, kalau malam-malam sengit kembang melati teh, teh tandanya ayah ada temen lo, ayah ada temen lo, udah demit kan? Iya.
Aku sebenarnya males banget interaksi sama Raka. Tapi kalau aku diemin dia, artinya aku sama aja sama dia. Apalagi kondisinya lagi kayak gitu. Raka, kamu kenapa luka-luka kayak gitu? Abis dipukulin juga kayak aku? Lu gak usah ikut campur deh. Bacot apa sih lo? So baik banget. Apa lo? Bisa nggak sih nggak usah marah-marah? Karena aku cuma nanya. Udah deh, lu gak usah ikut campur ya. Raka, aku nggak tahu apa yang udah kamu lakuin. Tapi tolonglah, please. Jangan nekat. Karena itu bukan cuma ngebahayain diri kamu, tapi ngebahayain orang lain juga. Dan aku udah ngobrol sama Nadia. Ya, kalau dia lebih milih kamu, aku bisa apa? Tapi tolong, jangan nekat. Apa sih lo? Ustadz, nah? Banyak ceramah lo. Udah lo gak usah ikut campur urusan gue ya. Minggir deh lo, sana. Aduh lo. Kaki gue, aduh kena paku. Lu pasang paku sembarangan lo. Emang bener-bener lo. Raka ini harus segera dibawa ke rumah sakit, kalau nggak infeksi loh. Aduh, gue gak apa. Aduh. Ayo aku bantu. Aduh, kaki gue. Ayo. Meskipun ada dugaan ilmu hitam, kita tetap harus nyari bukti biar nggak asal tuduh. Iya. Astaga, Mas Raka, kaki kamu kenapa? Aduh sayang, kaki aku kenapa? Aku sayang sakit banget. Aduh. Aduh. Tuh, coba deh kamu lihat, kamu perhatiin. Nadia yang seperhatian, sesayang itu sama Mas Ardi tiba-tiba berubah drastis banget. Aku jadi semakin yakin ini ada kaitannya sama ilmu hitam. Siapkan tumbal malam ini. Jika tidak, nyawamu sebagai gantinya. Iya, aku akan cari tumbal. Aku akan cari tumbal. Bu. Kenapa, Nak? Raka? Kamu kenapa? Bu, aku harus berburu. Kamu mau kemana, Nak? Udah, Bu, aku harus buru-buru. Raka, kamu mau kemana? Apa ini aja yang gue jadiin tumbal ya? Mumpung sepi, nggak ada yang lihat juga. Aini, kamu saya anterin pulang aja yuk. Gak usah Mas Raka. Saya bisa pulang sendiri kok. Dan saya nggak mau dianterin pulang sama orang yang kasar kayak kamu. Kasar dari mana sih? Saya nggak kasar kok. Terus apa yang udah kamu lakuin sama Bu Fatimah? Dan udah bikin Bu Fatimah jadi lebam mukanya? Kok Aini bisa tahu yang gue lakuin ke ibu? Mas Raka, Bu Fatimah itu ibu kandung kamu loh Mas. Jangan sampai kamu kualat sama ibu kamu sendiri. Dan aku gak akan biarin kamu untuk nyakitin ibu kamu sendiri. Udah kamu diam aja, banyak ngomong kamu. Mai, sabar Mai. Maya. Istighfar, Mai. Ri, udah kamu minumin aja, Ri. Mai, istighfar, Mai. Iya masih kepegang-pegang. Alhamdulillah.
atau kena peletnya Raka, Mai. Malik, Ada apa, Bu? tolong Aini di bawah Raka. Ibu nggak tahu kemana. Astagfirullahaladzim. Lik, Mai, kamu tunggu di sini ya, jagain Bu Fatima. Biar aku bantuin Malik. Iya. Bu, sini duduk dulu. Ibu tenang. Dewi Asmara, hari ini tumbal yang kau inginkan, aku sudah bawakan. Ayolah, sambut dia. Bawa dia pergi dari sini. Aini, kau akan kujadikan tumbal buat Dewi Asmara. Mau kemana kamu? Ya. Ayo, sini kau. Bakar, Rick! Jangan! Bakar! Jangan! Lepasin gua! Bakar, Rick! Bakar, Rick! Lepasin! Terus, Rick! Menilailah dan Dana, ayo atuh. Dewi Asmara, Mana tumbal untukku? Kamu sudah berjanji tapi kamu berbohong. Aku gak bohong, Dewi Asmara. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu bocah ngejejak begono? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Miris banget tuh jenazahnya. Ngapa jadi bengkok begono? Ih, kamu teh bener pisan atuh Yen. Kunaon eta teh jadi murungkut kitunya heuras. Pak, kita coba lempengin aja ya. Sok atuh dilempangkeun.
kagak bisa. Udah. Ya Allah, heula setan ayen. Ngapa jadi kaku begono? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya orang tuanya Raka. Saya minta maaf ya atas kesalahan yang dibuat anak saya. Terutama sama Nadia. Ardi, sekali lagi ibu minta maaf ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya kita doain saja almarhum Raka supaya Allah bisa mengampuni dosa-dosanya dan juga meringankan siksa kuburnya. Amin. Dan semoga juga hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk kita yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.